Bapa dalam surga, kembali hamba datang ke hadapan hadirat-Mu mengucap syukur atas kasih, kemurahan, berkat, anugerah, dan rahmat Tuhan dalam kehidupanku, di mana Tuhan telah menjaga, melindungi hamba-Mu dalam peristirahatan tidur malam. Hamba dapat tidur dengan tenang, dengan baik, dengan nyaman, dengan sukacita dan bahagia, dengan damai sejahtera oleh karena kasih, kemurahan, berkat, anugerah, dan rahmat Tuhan. Oleh karena itu hamba berkata, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik adanya. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan masih mempercayakan hamba napas kehidupan. Tuhan telah membangunkan hamba pada pagi hari ini dan dapat menikmati hari yang baru, dan secara simultan umur hamba bertambah sehari lagi. Itu bukan karena kebaikan hamba-Mu, bukan karena kemampuan hamba-Mu atau kekudusan hamba-Mu atau kesanggupan hamba-Mu, tapi semata-mata oleh karena kasih, kemurahan, berkat, anugerah, dan rahmat Tuhan yang masih tetap mempercayakan hamba napas kehidupan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Dengan demikian hamba serahkan tubuh, jiwa, dan roh hamba ke dalam tangan-Mu Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan yang menjaga hamba-Mu, melindungi hamba-Mu, menaungi hamba-Mu, menyertai hamba-Mu. Berikan hamba hikmat dan kebijaksanaan agar hamba dapat melihat segala sesuatu dengan hikmat dan bijaksana, mendengar segala sesuatu dengan hikmat dan bijaksana, berpikir segala sesuatu dengan hikmat dan bijaksana, dan berkata-kata segala sesuatu dengan hikmat dan bijaksana, bertindak segala sesuatu dengan hikmat dan bijaksana, agar hamba tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan dan tidak berbuat dosa, terjatuh dalam dosa. Tolong hamba-Mu, mampukan hamba, kuatkan hamba yang lemah ini. Tuhan kuatkan, tolong hamba. Ampunilah hamba yang berdosa ini. Suci kuduskan hamba-Mu. Hamba serahkan tubuh, jiwa, dan roh hamba ke dalam tangan Tuhan, sertai hamba tetap. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala dosa kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Kolose pasal 1 ayat 1 sampai ayat 10. Pengenalan. Kolose 1 ayat 1 sampai 10 adalah bagian dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Dalam bagian ini Paulus memperkenalkan dirinya sebagai rasul Yesus Kristus dan mengungkapkan rasa syukurnya atas iman jemaat Kolose. Bagaimana kita dapat memahami dan menerapkan pesan ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada beberapa poin yang perlu kita simak. Poin 1, pengenalan Paulus sebagai rasul. Kolose 1 ayat 1, dari Paulus, rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan dari Timotius saudara kita. Makna pengenalan.
Paulus memperkenalkan dirinya sebagai rasul yang dipanggil oleh Allah untuk memberitakan Injil. Demikian juga kita, jika memberitakan Injil, kita berkata kita adalah hamba Tuhan atau rasul yang dipanggil oleh Allah untuk memberitakan Injil. Kita hamba Tuhan yang dipanggil oleh Allah untuk memberitakan Injil. Poin kedua, rasa syukur atas iman jemaat. Kolose 1 ayat 3-4, kami mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus pada setiap doa kami untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Makna rasa syukur. Paulus mengungkapkan rasa syukurnya atas iman dan kasih ke jemaat Kolose yang menunjukkan pertumbuhan spiritual mereka. Demikian juga kita harus merasa syukur, mengucapkan syukur, rasa syukur, mengungkapkan rasa syukur kita atas iman dan kasih kepada jemaat atau orang yang kita layani, menunjukkan pertumbuhan spiritual mereka yang bertumbuh dan berkembang. Kita rasa syukur kepada Allah. Itu bukan karena kekuatan kita, kemampuan kita, atau kemampuan jemaat Tuhan, tetapi pekerjaan Allah yang bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan mereka. Jadi kita bersyukur bukan karena kesanggupan kita, tapi kita bersyukur karena perbuatan Allah yang luar biasa. Poin 3, harapan yang tersimpan. Kolose 1 ayat 5, karena harapan yang tersimpan bagimu di sorga yang telah kamu dengar dari firman kebenaran, yaitu Injil. Makna harapan yang tersimpan bagi jemaat Kolose adalah kehidupan kekal di sorga yang diberikan melalui Injil. Oleh karena itu, kita juga harus memiliki harapan bahwa firman Tuhan atau Injil yang kita beritakan bagi orang-orang yang mendengar akan tersimpan dalam kehidupan kekal di sorga yang diberitakan melalui Injil, yang diberikan melalui Injil. Kita harus punya harapan bahwa Injil yang kita beritakan tersimpan dalam kehidupan kekal di sorga bagi umat yang mendengar dan percayanya. Kita harus punya harapan ketika kita memberitakan Injil. Kita harus punya pengharapan bahwa Tuhan akan menolong, akan memberkati kita. Kita hanya punya pengharapan bahwa Injil yang diberitakan akan membuat orang bertobat dan punya harapan tersimpan dalam kehidupan kekal di sorga. Poin 4, buah Injil. Kolose 1 ayat 6, Injil yang sudah sampai kepada kamu yang berbuah dan berkembang di seluruh dunia, demikian juga di antara kamu. Makna buah Injil. Injil telah berbuah dan berkembang di seluruh dunia, termasuk di jemaat Kolose, menunjukkan kekuatan dan efektivitas Injil. Demikian, Injil yang kita beritakan akan menghasil buah bagi jemaat yang mendengarkan. Itu menunjukkan kekuatan dan efektivitas Injil. Injil punya kekuatan, Injil punya kuasa, dan efektivitas dari Injil akan menghasilkan buah. Dan makna buah Injil itu berkembang di seluruh dunia, di seluruh kehidupan jemaat Tuhan. Kita harus memiliki makna bahwa buah Injil itu berkembang. Kita harus mengerti bahwa Injil itu berkembang dalam kehidupan orang yang kita beritakan Injil. Poin 5, pengajaran dan pengetahuan. Kolose 1 ayat 9 sampai ayat 10, karena itu kami juga tidak berhenti berdoa untuk kamu
dan memohon supaya kamu dipenuhi dengan pengetahuan yang benar tentang kehendak Allah, dengan hikmat dan pengetahuan rohani. Makna pengajaran, Paulus berdoa agar jemaat Kolose dipenuhi dengan pengetahuan yang benar tentang kehendak Allah, sehingga mereka dapat hidup sesuai dengan kehendaknya. Jadi kita harus memahami dan mengerti bahwa makna dari pengajaran firman yang kita sampaikan itu dipenuhi dengan pengetahuan yang benar tentang kehendak Allah. Injil yang kita beritakan kepada jemaat akan dipenuhi dengan pengetahuan yang benar tentang Allah. Kita harus punya keyakinan bahwa pengajaran yang kita sampaikan itu dipenuhi dengan pengetahuan yang benar tentang Allah, agar mereka boleh berkembang, umat berkembang, jemaat Tuhan berkembang, orang yang mendengarkan kita sampaikan berkembang dan percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka bertumbuh dalam iman dan mereka bisa melayani Tuhan. Dengan demikian, kesimpulan dari Kolose 1 ayat 1 sampai ayat 10 menunjukkan bagaimana Paulus mengungkapkan rasa syukurnya atas iman jemaat Kolose dan berdoa agar mereka dipenuhi dengan pengetahuan yang benar tentang kehendak Allah. Dengan memahami dan menerapkan pesan ini, kita dapat tumbuh dalam iman dan pengetahuan tentang kehendak Allah. Aplikasi: bagaimana kita dapat mengungkapkan rasa syukur atas iman jemaat yang kita layani atau orang yang kita layani? Bagaimana kita dapat memahami dan menerapkan kehendak Allah dalam pertumbuhan kita sehari-hari secara pribadi? Bagaimana kita dapat berdoa untuk pertumbuhan spiritual jemaat Tuhan atau orang yang kita layani? Dengan memahami dan menerapkan pesan ini, kita dapat menjadi lebih dekat dengan Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Bapa yang terkasih, kami mengucap syukur kepadamu atas karunia iman dan kasih yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur atas pengetahuan yang benar tentang kehendak-Mu dan hikmat rohani yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau adalah kepala dari semua kuasa dan otoritas. Kami percaya bahwa Engkau telah menebus kami dengan darah-Mu yang mahal dan telah memaafkan kami dari segala dosa. Roh Kudus, kami memohon agar Engkau memenuhi kami dengan pengetahuan yang benar tentang kehendak Allah dengan hikmat dan pengetahuan rohani. Bantulah kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya dan untuk menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan kami. Bapa, kami percaya bahwa Engkau telah menyediakan harapan yang tersimpan bagi kami di sorga. Kami percaya bahwa Injil telah berbuah dan berkembang di seluruh dunia dan di antara kami. Kami bersyukur atas karunia ini dan memohon agar kami dapat terus bertumbuh dalam iman dan pengetahuan tentang-Mu. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu yang tidak berkesudahan dan atas karunia keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang berkuasa dan terhormat, kami berdoa. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih pengajaran dari kitab Kolose pasal 1 ayat 1 sampai 10 mengajarkan kami bagaimana kami dapat mengucap syukur kepadamu atas karunia iman yang
dan kasih yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Terima kasih Bapa, pengajaran yang indah. Biar ini tertanam dalam hati, benak dan pikiran kami, agar kami terapkan dalam kehidupan kami. Injil yang diberitakan itu kepada umat Tuhan. Kami bersyukur untuk atas itu semua, atas karunia iman yang dan kasih yang telah Engkau berikan kepada kami. Hamba berdoa bagi rekan-rekan yang mendengarkan siaran program ini, biar tetap bertumbuh dalam iman dan kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia, biar bangsa negara Republik Indonesia, semua umat yang ada dalam bangsa ini, baik mulai dari pemimpin kami, dari presiden, wakil presiden, para menteri dan kabinetnya, Polri, TNI, dan kepemimpinan lain yang terkait yang ada dalam pada bangsa ini, boleh bertumbuh dan mengucap syukur kepada Tuhan atas karunia iman dan kasih yang Tuhan telah berikan kepada mereka semua. Biar mereka boleh percaya, tetap percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa bagi bangsa ini. Kiranya Tuhan berkati bangsa Indonesia ini. Lautannya diberkati oleh Tuhan, daratannya diberkati oleh Tuhan, udaranya diberkati oleh Tuhan, hasil perikanannya diberkati oleh Tuhan, hasil pertambangannya diberkati oleh Tuhan, hasil pertaniannya diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi pelayanan misi penginjilan dunia ke 5 benua yang ada dalam dunia ini. Benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, benua Australia. Kiranya Tuhan kirim para misionari, para penginjil untuk pergi memberitakan Injil. Biar nama Yesus boleh dikumandangkan, nama Yesus boleh diberitakan, nama Yesus boleh disaksikan, nama Yesus boleh diproklamirkan, agar setiap orang sampai di pelosok manapun, terpencil manapun, dapat mendengar nama Yesus Kristus, dan mereka boleh percaya, lutut mereka bertelut, lidah mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka boleh diselamatkan, dan mereka yang diselamatkan boleh melayani Tuhan, beribadah di gereja, melayani Tuhan, memberitakan Injil. Dan mereka yang diselamatkan siap bersama dengan kami umat yang percaya kepada Kristus masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Sorga dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang percaya menyembah kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus bersama dengan para malaikat dan orang-orang kudusnya di sorga, menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan neraka kosong, neraka tinggal tempat iblis, setan dan antek-anteknya, pengikutnya yang disiksa siang dan malam sampai kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi ketentraman, kedamaian bangsa-bangsa dan negara-negara yang ada dalam dunia ini, yang ada dalam peperangan. Kiranya Tuhan hentikan dalam peperangan. Ada dalam pertikaian, Tuhan hentikan segala pertikaian. Ada dalam kejahatan, Tuhan hentikan segala kejahatan. Semua negara-negara, bangsa-bangsa aman, tentram, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi pertikaian dan kejahatan, tapi semua hidup damai sejahtera, percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka boleh diselamatkan dan hidup dalam iman, kasih, kemurahan, berkat dan anugerah Tuhan, dan hidup menantikan kedatangan Kristus yang 2 kali untuk mengangkat gereja Tuhan, umat Tuhan yang percaya masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, di pelosok, di kota-kota besar, di kota-kota kecil, di pelosok-pelosok pedesaan manapun. Biar hamba berdoa bagi para pemimpin gereja, para pendeta, para gembala jemaat dan umat Tuhan, jemaat Tuhan. Tuhan berkati gereja Tuhan, biar gereja Tuhan menjadi saksi Kristus, membawa salam bagi dunia, menjadi garam dan terang dunia. Dan lewat gereja Tuhan banyak orang boleh diselamatkan, mendengar Injil, percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, beribadah kepada Kristus, beribadah kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan Injil disebarluaskan dan banyak orang diselamatkan, percaya kepada Kristus. Hamba juga berdoa bagi sekolah-sekolah tinggi teologi, sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah penginjilan dimanapun berada. Khususnya hamba berdoa bagi sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel. Kiranya Tuhan memberkati
Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel, di mana hamba sebagai salah satu dosen tetap di sana. Tuhan berkati Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel dimanapun berada. Tuhan memberkati. Biar sistem organisasinya Tuhan memberkati, sistem kurikulumnya Tuhan memberkati, para dosennya, para stafnya Tuhan memberkati, para pemimpinnya Tuhan memberkati, dosen S1, S2 dan S3 Tuhan memberkati, para mahasiswa S1, S2 dan S3 Tuhan memberkati. Semua yang terkait dengan Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel diberkati oleh Tuhan. Tuhan kirim jiwa-jiwa orang-orang boleh datang belajar di Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel, baik melalui program S1, S2 dan S3. Mereka boleh belajar dibekali dengan ilmu pengetahuan, dengan dasar kebenaran firman Tuhan yang benar, akurat, dan memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa, tambahkan mahasiswa-mahasiswi untuk belajar di Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel, baik program S1, S2 dan S3. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Produk yang dihasilkan dari Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel, baik para wisudawan atau yang telah lulus baik program S1, S2 dan S3, semuanya menjadi garam dan terang dunia, membawa salam bagi dunia, menjadi pemimpin yang handal, pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang berkemenangan, dapat mempengaruhi dunia untuk mengenal Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel diberkati oleh Tuhan. Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel menjadi jaya, semakin jaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Akhirnya Bapa dalam surga, hamba berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada. Mungkin mereka dalam konflik keluarga, di ujung perceraian. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan pulihkan kembali keluarga Kristen. Biar suami tetap bersatu dengan istri, orang tua tetap bersatu dengan anak, dan keluarga Kristen bersama-sama beribadah ke gereja, bergandeng tangan, dan sama-sama menjadi saksi Kristus, menjadi garam dan terang dunia dimanapun mereka berada, lewat melalui lingkungan mereka, tempat mereka tinggal, lingkungan pekerjaan mereka menjadi saksi Kristus dan keluarga Kristen. Melalui keluarga Kristen banyak orang boleh mengenal Kristus dan percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka diselamatkan. Keluarga Kristen menjadi garam dan terang, membawa salam bagi dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Akhirnya Bapa dalam surga, hamba berdoa bagi rekan-rekan yang mendengarkan siaran program ini, dimanapun mereka berada. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berdosa Tuhan ampuni, yang membutuhkan sesuatu finansial Tuhan berkati, yang sakit Tuhan sembuhkan. Penyakit apapun yang mereka derita, penyakit di tangan, di kaki, di mata, dalam organ tubuh mereka, di jantung, di paru-paru, di ginjal, batu ginjal, batu empedu, di lambung, di usus, di saluran kemih, saluran pencernaan, saluran pernapasan, di pankreas, di prostat, penyakit apapun, penyakit kolesterol, penyakit tekanan darah, darah tinggi, darah rendah, penyakit diabetes, penyakit saraf kejepit, penyakit stroke, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyakit kanker, penyakit tumor, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba perintahkan, segala sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh oleh kuasa Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau keluar dari tubuh kami, umatmu. Karena tubuh kami bukan tempat kediaman sakit penyakit, tetapi tubuh kami adalah tempat kediaman Roh Kudus. Dan oleh kuasa darah Kristus, kami telah dipulihkan, kami telah sehat kembali, kami telah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Realitanya, kami mungkin masih sakit, tapi kebenarannya sesuai dengan firman Tuhan, oleh bilur Yesus Kristus, kami telah disembuhkan, kami telah sehat kembali, kami telah dipulihkan oleh kuasa darah Kristus. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Akhirnya Bapa dalam surga, kami semua umat-Mu yang mendengarkan siaran program ini, dimanapun kami berada, kami butuh berkat, kasih kemurahan,
perlindungan dan penyertaan Tuhan. Semoga Yesus Kristus Tuhan, Gembala Agung kita, menyertai kita dan melindungi kita senantiasa. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kita sekalian, memberkati usaha, toko dagangan, bisnis kita, keluarga kita, pekerjaan kita, kesehatan kita, memberkati studi kita, memberkati pelayanan kita. Apapun yang kita perbuat, jika sesuai dengan kehendak Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kami terima berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus kami terima turun atas kami sekalian. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.